Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu sedaya ingkang kita hormati, ulang rumiyin monggo sareng-sareng kita ngaturaken puji lan syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat sedaya nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Selawat salam mungkin tetap dipun kunjungaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah datang keluarga, sahabat lan para pendherekipun. Mugi kula lan panjenengan pikantuk syafaatipun pinjang wonten ing jaman. Amin Allahumma. Dalu niki pripun kabaripun, sehat nggih? Alhamdulillah sehat wilujeng nggih. Pantas kula jenengan apa syukuri saged tindak wonten ing pengaosan. Alhamdulillah dalu niki saged pinanggih malih, saged silaturahim marang majelis ingkang sae. Nah, ibu sedaya ingkang kita hormati, wonten dalu niki sedaya kita nderek matur pentingipun kula jenengan ngatosaken. Napa sing dipun gatosaken masalah pendidikan anak, pendidikan lari. Tentu kula lan panjenengan sedaya sampun sami maklum pilih anak menika dados amanah nggih. Amanah kagem kula jenengan selaku tiyang sepuh. Mila gendeng kula jenengan wis dadi tiyang sepuh, dados tiyang sepuh sinasa tasih muda. Ibu-ibu mungkin usia pernikahan ibu-ibu bermacam-macam nggih. Ada yang baru 1 tahun, ada 2 tahun, atau di bawah 5 tahun, antara 1 sampai 5 tahun ada berapa? Atau 1 sampai 10 tahun wonten nggih. Ada yang 20 tahun? Dereng nggih? 24. Oh, 24. Luar biasa. Di usia pernikahan ada yang di bawah 10 tahun, ada yang 15 tahun, 20. Itu luar biasa. Nah, wangsul dan pokok pilih kula jenengan ketika sampun nikah dipun paringi momongan, diparingi putra, tentu kula jenengan kagungan tanggung jawab. Tanggung jawab selaku tiyang sepuh salah setunggalipun napa memberikan pendidikan. Lan sering dipun aturaken bilih pendidikan pertama kagem anak putra putri. Pendidikan pertama tentu itu keluarga. Di keluarga itu saya di sekolah pertama kira-kira siapa? Bapak napa ibu? Ibu nggih? Oh nggih. Sing bapak-bapak mboten pareng protes nggih. Ibu nggih. Nggih napa al ummu madrasatul ula. Artos mananipun Bu? Ibu adalah sekolah pertama. Untuk siapa? Anak-anak kita. Langsung, anak adalah menjadi tanggung jawab kita selaku orang tua untuk memperhatikan baik pendidikannya, masalah kesehatannya, untuk selalu kita perhatikan. Yang tidak kalah pentingnya di era seperti sekarang ini adalah pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Ini ya penting juga untuk diperhatikan. Bagaimana ketika anak-anak
yang masih kecil mungkin sudah dilatih sedemikian rupa dengan perilaku yang baik. Contohnya apa kira-kira? Ketika mau berangkat sekolah dibiasakan untuk pamit. Ketika pamit sama orang tua pun dibiasakan juga apa? Salim. Ini hal-hal yang sederhana. Namun yang tidak kalah pentingnya Ibu, ketika kita melatih anak-anak untuk pamit, untuk salim dengan kita sebagai bapaknya, sebagai ibunya juga harus memberikan contoh. Kita memberikan contohnya bagaimana? Sebagai seorang ibuku juga sebagai seorang istri. Ketika bapak mau pergi, suami mau berangkat kerja, atau ibu mau berangkat kerja pun juga diharapkan apa? Memberikan contoh pamit dengan suaminya. Karena apa yang kita lakukan di rumah selalu dilihat anak-anak kita juga. Dan nanti harapannya apa? Anak-anak bisa memberikan contoh yang baik. Nah, ibu-ibu sedaya yang berbahagia, sehubungan dengan masalah ini, begitu pentingnya kita memperhatikan kondisi anak-anak kita nantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dawuh perintah kepada kita semuanya di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9, dapat kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Jadi Allah yang memberikan perintah dawuh, hendaklah kita khawatir, cemas terhadap kesejahteraan anak-anak kita nantinya. Nah, terus bagaimana bentuk perhatian kita kepada anak-anak kita? Nah, sehubungan dengan itu ada 6 hal yang harus kita berikan. Anak-anak kita bekali dengan 6 perkara. Nah, kira-kira 6 perkara ini apa, Bu? Tahu nggak kira-kira? Belum ya, karena belum disampaikan ya. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah, atau yang kita berikan ke anak-anak kita adalah, hendaklah anak-anak kita itu diberikan kekuatan akidah atau quwwatul aqidah. Apa, Bu? Kekuatan akidah atau quwwatul aqidah, keyakinan. Nah, di sini kita harus bisa menjelaskan atau membimbing anak-anak kita untuk diberikan penjelasan yang benar tentang akidah, tauhid. Contohnya bagaimana? Misalnya kita beriman kepada Allah, kita harus bisa menjelaskan siapa itu Allah. Nah, ini siapa Allah bisa dijelaskan. Ketika nanti kita menjelaskan tentang surga dan neraka juga harus bisa menjelaskan. Ya. Kemudian aplikasinya dalam sehari-hari apa? Kita sebagai hamba Allah punya tugas, yaitu beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Anak-anak dilatih untuk sholat, anak dilatih untuk ngaji dan seterusnya.
Ya, itu dilakukan dalam rangka membekali anak kita agar mereka nanti punya kekuatan di bidang akidah. Yang kedua adalah kekuatan akhlak atau quwwatul khuluqi, kekuatan akhlak ibu-ibu. Tadi di awal sudah kita sampaikan begitu pentingnya pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Tadi sudah kita contohkan ya. Bagaimana kita membekali anak kita dengan perilaku yang baik ya, yang bagus. Setiap hari monggo dibiasakan. Walaupun ini juga akan menghadapi tantangan yang luar biasa di era seperti saat ini, tentu akan sangat berbeda dengan anak-anak zaman kecil kita dulu. Mengapa bisa terjadi? Anak itu dilahirkan dalam kondisi unik, dan anak itu dilahirkan sesuai dengan zamannya. Kalau kita dulu dilahirkan di masa-masa belum ada teknologi yang secanggih sekarang. Anak-anak kita sekarang ini lahir sesuai dengan zaman teknologi. Jadi jangan heran ketika anak-anak kita kecil-kecil sudah pegang Android dan seterusnya. Tinggal kita bagaimana membimbing, mengarahkan mereka agar. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, ini berarti di sini apa? Kita bisa memilihkan anak kita di lembaga pendidikan yang baik, sekolah. Anak kita sekolahkan. Nah, ini akan sangat bagus ketika nilai-nilai pendidikan anak itu dimulai sejak dalam kandungan gitu, oke? Jadi jangan sampai anak diberikan pendidikan ketika sudah masuk TK atau SD. Sejak dalam kandungan pun sudah dimulai. Nah, ini barangkali ada ibu yang mau nambah lagi besok. Nambah apa? Momongan. Ada yang siap nambah lagi? Tak dongaken muga-muga iso. Enggak apa-apa. Yang pengen nambah. Nah, ini harus diperhatikan. Pendidikan anak dimulai sejak dalam kandungan, agar supaya nanti berlanjut sekolah dan berikutnya adalah kekuatan di bidang apa? Quwwatul iktisadi atau kekuatan ekonomi, keterampilan dan kerja keras. Kemampuan di bidang ekonomi berarti melatih anak-anak punya jiwa apa? Usaha, jualan. Apalagi ibu-ibu muda seperti panjenengan ibu-ibu ini kan banyak yang punya jiwa bisnis ya, jualan. Nah, ini moga bisa disinergikan dengan anak-anaknya besok. Ketika sudah cukup usianya, diberikan keterampilan di bidang ekonomi, bisnis kecil-kecilan, tapi bisnis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika jualan bisnis pun nanti tetap memperhatikan bagaimana tuntunan agama kita Islam mengajarkan tentang jiwa bisnis, jualan itu sudah ada ya. Tuntunannya ada, oke? Ada. Monggo nanti bisa dibuka-buka lagi ilmunya ya. Bagaimana hukum tentang jual beli, hal-hal apa yang harus diperhatikan, bagaimana akhlaknya. Misalnya ada barang sudah ditawar orang lain, terus nanti ada orang lain yang mau ambil, nah, bagaimana? Ini semuanya diatur. Dan yang tentu pasti yang dijual adalah barang-barang yang baik, barang yang halal, ya. Bukan barang-barang yang haram.
Kemudian apa? Kuwatul ijtimai atau kekuatan persatuan dan kesatuan. Ini kaitannya dengan nopo sosialnya. Ini juga perlu dibiasakan anak-anak bersahabat dengan teman-temannya dengan sebaik-baiknya, persatuan dan kesatuannya. Dan yang terakhir adalah kuwatul jismi atau kekuatan jasmani. Jadi anak-anak harus apa Bu? Sehat. Berarti di sini tugas kita sebagai orang tua memberikan nutrisi, gizi yang baik. Apalagi anaknya masih kecil-kecil, baik yang masih dalam kandungan atau yang sudah lahir, diperhatikan supaya tidak stunting. Ibu sudah tahu ya stunting ya? Sudah. Jangan sampai itu terjadi karena kasus gizi buruk dan seterusnya. Zamannya sudah seperti sekarang, saya kira kita harus bijak bagaimana kita memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan nutrisi atau gizi untuk anggota keluarga. Kesimpulannya ibu yang kami hormati, materi yang kita sampaikan malam hari ini begitu pentingnya kita sebagai orang tua untuk senantiasa memperhatikan kondisi anak-anak kita, memperhatikan ibadahnya, memperhatikan akhlaknya, pemenuhan pendidikannya, dan juga nanti kedepannya punya jiwa wirausaha. Agar apa? Mereka nantinya menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang mandiri, sehingga harapan ke depan ketika kita sudah tua, sudah sepuh, ya, sudah uzur, anak-anak kita sudah bangkit, sudah bisa mandiri dengan sebaik-baiknya, tidak lagi tergantung dengan orang tua. Termasuk ketika nanti anak-anak kita sudah tumbuh dewasa, sudah menikah, mereka pun sudah siap, ya, karena dengan kemandiriannya itu. Bagus ya kira-kira. Nah, inilah menjadi PR kita bersama. Dongo dinongo ya, mudah-mudahan kita diberikan keturunan dzurriyyah yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang selalu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sedaya yang berbahagia, demikian pengajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kajian yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon dan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.